Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi Pak Abdul Hassani. Selamat Ketemu pagi. lagi hari ini. Lama nggak ngobrol ya? Iya, ada hampir 3 atau 6 bulan ya kita. Iya, lumayan lama itu karena kesibukan masing-masing. Iya. Iya. Pak Abdul Hassani apa kabar? Alhamdulillah nih, sehat ini. Alhamdulillah, sehat ya. Puasa ya? Puasa. Kita juga ucapkan selamat Ya. menunaikan Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. bagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. senior partai, Iya. kader-kader partai. Sesepuh partai, kader-kader militan partai PDI Perjuangan, dan ya seluruh kader dan rakyat Indonesia Iya. dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, seluruh warga negara Republik Indonesia yang cinta Indonesia, yang cinta NKRI dan cinta Pancasila. Dan hari ini saya ada di kediaman Pak Abdul Hassani pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2022. Baik, dengan suasana yang masih segar dan cuaca yang sangat mendukung. Iya. Ya beginilah suasana kami di Lampung. Pak Abdul Hassani, jadi terkait situasi kebangsaan saat ini Pak Sani, saya ingin mendengar pendapat dari Pak Abdul Hassani. Ini kan hari ini nih demo nih, mahasiswa turun ke jalan. Iya. Ya, yang tuntutannya juga nggak jelas karena tuntutannya berubah-ubah, menarik gitu. Ya, menurut Pak Sani, siapa sih di balik gerakan mahasiswa hari ini? Kalau saya terkait soal gerakan mahasiswa ya, karena saya juga saat mahasiswa juga. Dan dulu aktivis mahasiswa seperti mereka. Iya. Paling tidak saya tidak melihat siapa di latar belakang apa, mereka, lalu siapa di belakangnya. Sejarah gerakan kemahasiswaan kan bukan hanya hari ini, tapi sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno juga aktivis mahasiswa, Muhammad Hatta. Iya betul. Nah, lebih baik kita melihat soal gagasan-gagasannya yang dibawa dalam tema-tema aksi, karena ini bagian dari isu yang dibawa. Jadi jangan kita melihat mahasiswa seolah-olah mereka itu boneka orang lain. Nanti sama saja melepaskan historis bahwa gerakan mahasiswa ini memang sebelum Indonesia merdeka dan gagasannya juga dari kelompok mahasiswa. Mereka aktivis mahasiswa semua, Soekarno, Muhammad Hatta. Ya karena begini, ketika tuntutan mereka itu adalah jangan menunda pemilu 2024 yang akan datang. Terus yang kedua jabatan presiden hanya 2 periode saja, jangan lebih, jangan sampai 3 periode. Sementara dalam konstitusi kita kan memang sudah mengatur bahwa jabatan kepala negara itu maksimal adalah 2 periode saja. Dan kalaupun tuntutannya seperti itu, sasaran mereka mestinya kan bukan kepada istana, bukan kepada presiden, tapi pembuat regulasi dong. Dan itu ada di Senayan, Pak. Nah, sementara arah gerakan mereka hari ini itu mau ke istana, ini kan menurut saya salah sasaran juga nih. Ya, ini yang menurut saya gerakan mahasiswa ini kan ada 2 kalau melihat dari sisi kenegaraan. Pertama adalah DPR sebagai lembaga tertinggi. Jadi komponen utama negara itu kan di dalam konteks mengapa mahasiswa misalnya tidak ke DPR atau kalau ke istana, karena lembaga utama negara itu 2 itu dari kelima lembaga utama. Sesungguhnya kan kalau kita bicara soal pemilu sudah terjadwal dengan baik. Roadmap-nya jelas, dan itu sudah ditetapkan dalam
dalam undang-undang. Iya, Nah, ditetapkan itu kan oleh DPR betul. bersama pemerintah. Betul. Nah, yang paling baik memang harus ke kantor DPR, bukan ke kantor eksekutif. Karena presiden dalam konteks pemilu, dia kan melaksanakan pemilu. Konteksnya ada eksekutif. Ini yang menurut saya memang perlu dikoreksi. Iya. Hingga tidak ada pertanyaan seperti Mas Woko bilang nih, siapa sih yang menunggangi? Iya, oke. Mengapa kok ke istana? Agar clear ya. Agar clear. Dan lalu yang selanjutnya itu tuntutan berikutnya adalah turunkan harga BBM. Ada yang menarik bahwa yang dinaikkan oleh pemerintah ini kan Pertamax. Pertamax itu adalah BBM yang memang untuk kalangan yang dianggap mampu, yang non subsidi. Artinya kan pengguna Pertamax itu kan orang-orang kaum menengah ke atas, Pak, yang ekonominya sudah mapan. Sementara pemerintah tidak menaikkan harga solar, tidak menaikkan harga Pertalite. Ini lagi-lagi tuntutan yang menurut saya agak menarik. Mengapa kok justru mahasiswa ini membela orang-orang kaya, Pak? Ya, ya. Sementara Pertalite itu yang beli adalah orang-orang kaya, Pak. Ya. Penjelasan yang mungkin yang kurang dari pemerintah. Pemerintah tidak transparan. Kan mestinya harus transparan. Mengapa sih pertama harus dinaikkan? Memang naik dan tidak naiknya pertama itu memang kalau kita bicara soal ini tidak disubsidi. Artinya tidak ada uang rakyat di situ. Disubsidi itu kan dia sudah dibayar oleh APBN. Iya. Jadi pemerintah dapat mengintervensi bahwa harganya sih karena kelebihannya itu sudah dibayar. Iya. Nah, persoalannya sekarang transparansi dari pemegang kebijakan, terutama kalau ini kan bukan kebijakan presiden, pembantu presiden. Pembantu presiden. Nah, pembantu presiden yang mestinya sebelum ada kebijakan ini harus jelas, memberikan penjelasan secara detail mengapa itu harus bisa naik, lalu berapa sih sebenarnya harga dasarnya dengan rakyat mesti. dengan rakyat. Jadi biar rakyat juga. Dan mahasiswa juga harus memberikan penjelasan mengapa sih mereka mengkritik dan melakukan demo terhadap kenaikan BBM ini. Itu harus dijelaskan. Agar rakyat juga mengerti, karena demonstrasi itu bukan hanya kritik tapi juga memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Iya. Bagaimana kebijakan itu dikeluarkan, lalu ketidakadilannya di mana? Oke. Apa yang menyinggung perasaan daripada rakyat terkait soal regulasi itu? Iya. Nah, kalau soal kebijakan mestinya tidak mengarah kepada Pak Presiden, karena Presiden itu punya pembantu dan beberapa hari lalu jelas Presiden juga mengkritik kinerja kabinet. Iya. Salah satunya adalah soal kenaikan pertamax. Oke. Salah satu. Artinya apa? Mahasiswa juga harus menjelaskan bahwa sebenarnya ada kerja-kerja kabinet yang menurut saya kurang kita apresiasi hingga terjadi kritik ini. Iya. Nah, itu yang Sementara kabinet itu sendiri kan bisa titipan-titipan parpol tuh. ya, itu yang kita sih tidak lihat bahwa kritikan parpol itu apakah mereka orang parpol, sumber kadernya dari parpol. Memang dia seorang profesional gitu ya. Tapi ketika dia sudah menjadi presiden, maka pakemnya jelas. Iya. Harus sebangun dengan presiden. Nah, bicara tentang sebangun dan bicara tentang partai politik, bahwa partai politik ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam sebuah struktur ya, struktur, walaupun dia tidak masuk ke dalam ranah eksekutif, karena politik politik gak berdiri sendiri dong, gitu kan. Tetapi politik itu melahirkan eksekutif, Pak, gitu. Ya contoh seorang presiden, seorang menteri, bahkan pada posisi jabatan-jabatan strategis penting lainnya itu tidak bisa dilepaskan dari peran partai-partai politik, gitu loh, Pak. Ya. Baik. Kita masuk ke dalam PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini adalah partai yang
mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia, Iya. sehingga mampu menjadi partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, Pak. Tahun 2014 dan 2019. 2019. Iya. Dan salah satu kader terbaiknya saat ini menjadi presiden, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Iya. Ya, walaupun tantangannya juga lumayan berat ketika beliau menjadi presiden. Bicara tentang partai politik, bahwa partai politik ini kan punya kepengurusan, Pak, tingkat pusat, daerah, bahkan kabupaten, kota, provinsi, tingkat kecamatan, sampai tingkat desa, bahkan tingkat dusun kalau PDI Perjuangan, ya. Iya. Ya. Nah, menurut Pak Sani, marwah PDI Perjuangan dan semangat militansi PDI Perjuangan itu saat ini bisa menjadi partai pemenang pemilu itu karena faktor apa, Pak? Pertama, kalau saya lihat kalau kita bicara partai kan banyak nih partai. Selain PDI Perjuangan ada Golkar, ada PKB. Ada yang paling pembeda dari PDI Perjuangan dibanding dengan partai-partai. Menurut saya, tentu ini ada pandangan yang lain. Kalau saya melihat bahwa ada pembeda antara PDI Perjuangan dengan partai-partai lain. PDI Perjuangan ini struktur kepemimpinannya ada ketua umum, lalu ada pembantu ketua umum. Nah, mengapa PDI Perjuangan menjadi partai pemenang? Selain PDI Perjuangan mewakili perasaan rakyat yang ketika Orde Baru itu diabaikan, hak politiknya tidak dilayani dengan baik, tidak mendapat fasilitas dengan baik, tertekan, dan ini mewakili banyak rakyat Indonesia. Jadi ada satu perasaan yang sama, hingga akhirnya ini partai sebangun dengan perasaan rakyat Indonesia. Betul. Lalu yang kedua, ada cita-cita yang mewakili kepentingan rakyat yang mencoblos. Maka konstituen dari PDI Perjuangan. Konstituen dari PDI Perjuangan. Kita lihat dari mana nih? 32 tahun ditekan. Tetap rakyat memilih PDI Perjuangan. Ya. Walaupun sebagai rumah besar kaum nasionalis di negeri ini. Betul. Jadi bahwa pemilu era Orde Baru kita semua tahu. Yang milih kan bukan rakyat. Iya. Rakyat hanya menjadi sampel saja. Iya. Nah, ditekan pun rakyat memilih. Artinya apa? Ada rakyat meragukan harapan bahwa cita-cita rakyat itu ini hanya dapat terrealisasi dengan adanya partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Bagi pemilihnya begitu, karena pemilihnya militan. Nah, itu yang saya lihat dari pembedanya pemilih PDI Perjuangan dengan pemilih partai lain. Terus kalau kita bicara tentang struktural ya di PDI Perjuangan, ada yang menarik bahwa ketua umum itu tidak seperti partai yang lain, Pak. Susunan kepengurusan dalam partai yang lain itu kan ada ketua umum DPP misalnya, ketua umum DPP Partai Golkar, ketua umum DPP Partai A, Partai B, dan seterusnya. Kalau di PDI Perjuangan itu bukan ketua umum DPP, Pak, tapi ketua umum PDI Perjuangan. Baru di bawahnya itu ada sekretaris jenderal DPP gitu. Betul. Kan. Terus ada ketua bidang pemenangan pemilu DPP misalnya kan. Ketua bidang apapun di dalam DPP bla 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 bla. Sementara kalau ketua umum itu adalah ketua umum PDI Perjuangan. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, sebagai orang partai, saya juga sebagai kader PDI Perjuangan, alumnus guru kader utama. Oh iya, Pak Sani alumnus guru kader utama. Guru utama ya? Iya. Tahun berapa dulu, Pak? 2002. 2002 itu sudah mengikuti diklat kader utama. Baik, lanjutkan, Pak. Pemahaman saya tentang struktur partai kita
memang ada pembedanya yang menurut saya dibanding partai lain. Kalau Mas Moko bilang bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berarti kan ketua bagi seluruh kader partai. Kader partai itu terdiri dari anggota dan struktur partai. Pengurus partai, Dan anggota. Okay. Sebagai ketua umum, dia ini ketua bagi seluruh, ibu kita ini ketua bagi saya, kita. Seluruh anggota partai plus struktur partai. Pemilik partai ya? Pemilik partai ini kan anggotanya? Anggota. Oke. Nah, jadi struktur PD Perjuangan terkomandonya seperti itu. Jadi sebagai ketua umum, Ibu Mega juga selain sebagai ketua umum kita, dia juga sebagai ketua eksekutif partai. Maka yang menarik adalah hebatnya seorang Ibu Megawati Soekarno Putri ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi pemegang tongkat komando di dalam PDI Perjuangan, mampu menciptakan para militan yang mereka ini selalu menjaga partai, sangat cinta dengan partainya, dan siapapun yang berani mengusik PDI Perjuangan, ini militan ini yang marah Pak, kelompok-kelompok militan. Dan kalau saya boleh katakan pemilik partai ini, pemilik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah para militan-militan ini, karena mereka setia menjaga partai ini Pak. Gitu. Jadi emang anggota partai, kader militan sebagai anggota partai, ini sebagai pemegang kedaulatan partai adalah anggota. Iya, saya sepakat itu. Lalu bukan pengurus partai. Bukan pengurus partai. Pengurus partai adalah lembaga eksekutif partai di bawah ketua umum yang melaksanakan kebijakan ketua umum yang telah ditetapkan oleh Kongres. Nah, kader militan ini memang non-struktural. Jadi kebanyakan non-struktural, dia sensitif terhadap kepartaian kita. Karena dia merasa ketua umum kami adalah Ibu Megawati. Betul, ketua umum kalian juga. Struktur partai, sebagai eksekutif partai. Artinya harus bangun antara struktur partai dan kader militan. Hingga terkadang jika kebijakan-kebijakan struktur partai di daerah yang dianggap tidak sebangun dengan etika politik yang dilakukan oleh ketua umum partai, Ibu Mega misalnya, karena mereka hanya berpanut kepada sana, karena ketua umum Ibu Mega adalah ketua umum mereka. Iya betul. Kader partai, kader militan. Dan militan ini kan memang sangat patuh dengan ketua umum, Pak. Ya, Cintaannya dengan ketua umum luar biasa militan ini. Sampai etiknya juga, misalnya perilaku ketua umum itu selalu diikuti. Misalnya, oh Ibu ketua umum ini sensitif terhadap tokoh A. Dan mereka juga di bawah sensitif. Ya karena dalam konstelasi politik tegak lurus nasional, betul mereka. Ini kan ada lawan-lawan politik yang ingin menggombosi PDI Perjuangan, yang ingin PDI Perjuangan bubar, PDI Perjuangan rusak, PDI Perjuangan ditinggalkan oleh rakyat. Ya ini memang terjadi kontestasi yang menurut saya cukup menarik ya, bahwa Bu Mega sendiri kan memang diserang oleh partai-partai politik tertentu. Mereka yang tidak menginginkan PDI Perjuangan menang kembali, mereka yang ingin menggembosi PDI Perjuangan. Dan militan ini kan ada di di barisan Bu Mega semua. Apa perintah Bu Megawati sebagai ketua umumnya, ya mereka pasti akan melaksanakan. Ini yang menurut saya memang antara eksekutif partai dengan kader militan ini harus bangun. Kalau kita lihat kader militan ini, mereka hanya bercermin kepada ketua umum. Cerminnya, apakah kebijakan-kebijakan struktur partai yang mereka anggap bahwa ini adalah amanah dari Kongres yang ditetapkan di Kongres lalu dilaksanakan oleh struktur partai dan diperintah oleh ketua umum partai, ini sebangun apa enggak? Selaras apa enggak? Termasuk mereka juga kader-kader militan ini, karena Mas Moko tadi bilang bahwa Ibu Ketua Umum Ibu Mega adalah juga sebagai Ketua Umum mereka. Karena di PDI Perjuangan, Ibu adalah Ketua Umum PDI Perjuangan.
jadi bukan ketua umum dari struktur partai, Iya. tapi juga ketua umum dari kader militan. Iya. Hanya kacamata kader Ketua militan umum dari pemilik partai. dari pemilik partai ini Iya. yang terdiri dari eksekutif dan ini. Iya. Dan eksekutif partai tentu tugasnya jelas, melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, anggaran dasar yang telah ditetapkan. Mereka kan dalam struktural maupun di luar struktural ya. Iya, nah kader militan ini tentu ikut, Iya, tapi juga mereka ini juga kader militan ini juga lebih cermat melihatnya kepada apakah perilaku struktur partai Lebih ini jujur dan lebih peka. lebih Pak. peka, Iya. sebangun nggak dengan etik yang sedang yang dilakukan oleh ketua umum. Ini menjadi menarik Pak, karena Itu. begini, ini terjadi satu fenomena bahwa ketika kita bicara tentang, mungkin orang bisa saja mengatakan alasannya adalah karena ketersediaan atau keterbatasan sumber daya manusia, misal ya. Tetapi saya melihat bahwa di tatanan militan dan anggota PDI Perjuangan, mereka yang sudah pernah menduduki jabatan sebagai ketua ranting atau pengurus ranting, ke PAC atau DPC atau badan-badan dan saya partai yang lain, mereka ini adalah orang-orang yang pernah mempunyai pendidikan formal yang juga tidak main-main, Pak. Pendidikan formal yang cukup dan pendidikan non formal. Seperti contoh dalam partai itu kan partai kita ada mekanisme diklat kader Pratama, diklat kader Madya, diklat kader Utama. Betul. Gitu. Nah, mereka sudah melalui tahapan-tahapan itu. Tetapi bagaimana ketika kita melihat saat ini seperti contoh Kabupaten Lampung Timur, Pak. Orang baru yang nggak tahu KTA-nya sejak kapan dia buat itu. Bahkan dia terafiliasi dengan jelas, dengan sangat terang benderang bahwa dia menjadi pendukung HRS lah saya sebut ya. HRS, dia simpatisannya HRS. Dan bisa menjadi sekretaris, Pak, di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah di DPD, di dalam kepengurusan DPD PDI Perjuangan Lampung. Masuknya salah seorang mantan caleg dari Partai Demokrat, saya sebut saja lah, Demokrat ya, Demokrat yang kita tahu bagaimana sih hubungan antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, bagaimana sih SBY dengan Bu Mega ya. Nah ini malah ditampung dijadikan pengurus. Terus kalau misalnya ukurannya, alasannya adalah ya karena kebutuhan partai. Saya melihat banyak loh kader-kader kita yang hebat. Apa kebutuhannya di bidang apa? Di bidang media. Waduh, banyak banget tuh kader kita yang profesional di bidang media. Ya, seperti saya katakan tadi, latar belakang pendidikan formalnya cukup, Pak. Non formalnya pun sudah dilalui. Gitu. Kenapa kita harus import kader-kader dari luar itu? Kalau kita ngelihat fenomena ini yang Mas Poko bilang, ini memang ya kita prihatin dan kita sayangkan mengapa ini bisa terjadi. Misalnya terkait soal bahwa partai kita adalah partai terbuka, partai rakyat Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Tentu ada rambu-rambunya juga. Rambu-rambunya kalau kader militan jelas rambu-rambunya, referensi etik politik dan moral dari ketua umum itu menjadi rambu-rambu dari kader militan. Makanya terkadang di mana-mana ketika ada problem-problem yang seperti ini, yang Mas Moko bilang, kader militan pasti akan kritik, ngejerit mereka kepada ketua umum mereka, bergerak membela partai karena mereka pasti lakukan itu gitu. Karena rujukan mereka etiknya. Nah misalnya kita ketahui sebagai ketua umum kita sangat tahu bagaimana sikap ideologis daripada ketua umum kita, dan itu menjadi referensi. Mas Poko bilang bahwa ada ideologi-ideologi yang anti Pancasila, yang tidak sebangun, bahkan kontradiktif, bahkan akan menegasikan nilai-nilai ideologis Pancasila. Itu kader militan pasti tahu. Betul. Ideologi apa itu? Gitu. Betul. Nah, tentu di dalam penyusunan struktur ini yang juga harus diperhatikan. Iya, karena kader militan sebagai pemilik partai ini mereka kan akan selalu mengawasi, Pak. Jadi mengawasi siapapun pasti yang itu. mencoba menelusup,
mencoba untuk merusak PDI Perjuangan dari dalam misalnya kan, si militan-militan inilah yang akan lebih tahu lebih dulu Pak, dan mereka akan bergerak. Ya karena kacamata mereka hanya melihat Ibu Mega, Ketua umum. ketua umum. Betul. Nah, ketua umum kita tahu bahwa ketua umum pakemnya jelas. Iya. Sebagai apa? Bagaimana Pancasila itu menjadi metode berpikir dari ketua umum kita. Iya, dan satu-satunya partai politik di Indonesia yang betul-betul menjadi sebuah partai ideologi adalah PDI Perjuangan. Iya, jadi kalau kita bicara terkait soal ideologi mana yang menjadi lawan PDI Perjuangan itu jelas. Iya. Misalnya dalam hal ini ideologi Hizbut Tahrir, Pancasila, kan? iya. Ya. Dan kader militan tahu. Nah, kalau ada kader-kader di dalam struktur partai, HTI yang telah dibubarkan, apapun ya. Dibubarkan itu kan strukturnya. Iya. Kan kita bicara Dan ideologi. sementara paham yang akan mereka bawa, ideologi yang mereka usung itu adalah ideologi khilafah. Iya. Gitu. Dan ini sangat kontradiktif dan Betul. ini tidak bisa kita berikan ruang toleransi. Oh jelas. Bahwasanya Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kan sudah menjadi konsensus. Betul. Gitu. Nah, terkait masalah bahwa ada yang tidak sebangun antara apa yang diinginkan oleh ketua umum, apa yang sudah diprogramkan oleh ketua umum, apa yang sudah dilakukan oleh ketua umum, dan apa yang dilaksanakan oleh kepengurusan partai. Ya. Baik di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke bawah. Ketika ini tidak sebangun, apa yang akan kemungkinan terjadi, Pak? Ya tentu ini tidak selaras dengan bagaimana format struktur dari partai. Kalau kita bicara untung dan rugi, menguntungkan partai atau merugikan Ya partai? ini menghancurkan partai. Karena partai besar itu karena ada semangat dan jiwa. Semangat dan jiwa itu cerminnya adalah kader militan. Dan semua orang, semua politisi bermimpi bagaimana saya bisa menjadi pengurus PDI Perjuangan, Pak. Karena Sudah pasti. Karena ini kan terkait besar. soal ini partai besar, lalu kerja-kerja ideologi dari kader-kader militan itu kan membuahkan hasil pemilu yang itu menggiurkan. Betul. Bagi orang-orang yang ingin misalnya bercita-cita menjadi eksekutif misalnya. Betul. Eksekutif DPR, maupun legislatif. Nah itu di mana-mana. Tentu di PD Perjuangan kader militan ini pasti akan menjadi mata ketua umum nih. Dan yang menarik, militan ini tidak berebut pada posisi-posisi eksekutif partai ya. Bahwa jabatan-jabatan strategis di partai itu militan-militan ini tidak peduli, Pak. Ya, tapi makanya, mereka lebih peduli terhadap menjaga partainya, marwah ya, partainya. jadi kalau perilaku baik penyusunan mengusulkan kader partai yang ada di struktur partai bagi kader-kader daerah, misal pimpinan daerah baik di DPD maupun di DPC, ini tidak sebangun dengan semangat daripada perilaku yang dicontohkan misalnya yang menjadi referensi kader militan karena ngelihat ketua umum ini begini. Nah ini bahaya nih. Bahaya apa artinya? Ini akan mendegradasi semangat dan ini partai nanti tidak ada nyawa dan tidak ada semangat. Tentu dia akan suara pun akan. Dan ini menurut saya penting harus disuarakan, disampaikan kepada ketua umum. Kenapa? Karena PD Perjuangan besar itu karena jiwa dan semangatnya menyatu antara rakyat dan struktur partai. Betul. Nah, struktur partai itu diwakili di daerah itu adalah eksekutif partai. Lalu ada ketua umum partai yang juga itu sebangun dengan. Karena kalau kembali ke masa lalu bahwa kita melihat semangat, Pak, semangat rakyat Indonesia untuk bangkit, khususnya di kalangan atau barisan kaum nasionalis ini, PDI Perjuangan itu dulu ketika menyusun kepengurusan, Pak, baik di tingkat DPC maupun DPD, itu betul-betul diambil dari kader-kader yang pernah menduduki jabatan-jabatan, misalnya begini.
untuk menjadi pengurus, untuk menjadi pengurus di tingkatan DPC itu pernah menjadi PAC dulu Pak, bahkan ranting lah minimal seperti itu. Iya. Dan untuk menjadi pengurus di tingkatan DPD itu pernah dulu menjadi pengurus di tingkatan DPC Pak. Kalau sekarang ya ini menjadi aneh dan menjadi menarik ketika ada orang-orang luar yang dengan begitu mudahnya masuk dan menduduki posisi-posisi penting di dalam partai, sementara kader-kader kita yang punya SDM unggul, yang mumpuni, tidak diberikan kepercayaan pada jabatan itu. Ya, ini yang saya lihat itu akan menimbulkan harga diri kader militan itu nanti akan tersentuh. Kalau harga dirinya sudah tersentuh, mereka tentu akan marah karena menganggap bahwa ini ada upaya mendegradasi hubungan emosional ideologis antara partai dengan ketua umum. Apa artinya? Mereka pasti akan merasa ini harga diri mereka telah dicabik-cabik dengan ulah segelintir struktur partai, ulah segelintir kebijakan partai yang menyakiti hati nih, hati kader militan. Nah ini harus diperbaiki, harus dikoreksi. Betul. Dan ini ya kita prihatin lihat ini. Nah misalnya masuknya Mas Moko bilang bahwa ada kader Partai Demokrat, kader militan setiap kita kader-kader partai itu sangat mengerti bagaimana etik, sikap moral daripada baik sikap politik maupun etiknya ketua umum itu melihat Partai Demokrat. Kader partai tahu. Ini maksud saya menentukan, mengusulkan kepada struktur partai yang ada di DPD ini tidak cermat. Karena DPP kan melihat berdasarkan usulan. Betul. Dari seluruh partai. Nah, betul. Sebagai partai modern itu dikenal namanya merit system. Mas Moko bilang tadi ada kader utama, ada kader media. Kalau masa lalu sebelum ada sekolah kader seperti itu, paling tidak merit system yang dilakukan adalah pendayagunaan sumber daya manusianya. Dia pernah nggak di PAC? Dia pernah nggak dilantik? Betul. Nah sekarang ini lebih dari itu lagi, lebih tajam lagi. Selain daripada struktur, dia pernah di struktur, pengalaman nih, lalu dia penting diberikan penajaman, penanaman ideologi di dalam praktek partai, di dalam internal partai, berhubungan keluar maupun dalam berhubungan ke dalam. Nah tentu ini tidak terjadi kalau ini konsisten. Karena tujuan bagaimana misalnya kursus kader, itu dalam rangka juga itu memperdalam. Peningkatan lebih tinggi lagi dari proses sebelumnya, yang sebelumnya belum ada. Wah, ini kader ini diyakini nggak bahwa dia secara ideologis ini akan juga punya tanggung jawab moral bagaimana bergerak bersama. Dia ditandai misalnya dia pernah PAC, pernah diuji dulu militansi dia, kerja-kerja politiknya, ditandai dia pernah menjabat di struktur partai, badan partai. Nah, lalu ditingkatkan lagi sekarang dengan adanya kursus-kursus kader. Betul. Di dalam rangka apa? Ini dalam rangka mensolidkan ideologi partai. Karena ideologi partai itu nomor satu. Kalau terkait pengetahuan teknis, itu gampang Pak, kursus. Kursus. Ya dengan kita membaca buku saja. Nah, saya bedah buku, diskusi, itu kan butuh pengujiannya. Ya, betul. Apakah dia memang betul secara ideologi itu sudah matang, lalu memang dia meyakini Pancasila sebagai jalan keluar hidupnya. Baik dia membaca suatu masalah, memberikan jawaban terhadap problematika dirinya, maupun dalam masyarakat. Pak Sani, jadi kalau kita melihat ruang sosial media yang begitu bebasnya ya di era demokrasi ini, dengan kemajuan teknologi informasi Pak, ruang sosial media tersebut, itu yang meramaikan adalah
para militan, Pak. Kaum ya? nasionalis. Betul. Mereka para militan PDI Perjuangan. Kita perhatikan di ruang sosial media itu sangat jarang sekali petugas partai, baik mereka yang ada dalam eksekutif maupun legislatif, yang meramaikan sosial media, yang bicara tentang ideologi Pancasila, yang membela NKRI, yang teriak-teriak membela ketua umum, yang teriak-teriak berhadapan dengan mereka pengasong-pengasong khilafah. Itu adalah para militan-militan ini, Pak. Ini menjadi keniscayaan ya. Kita boleh buka itu. Nah, sementara eksekutif, para petugas-petugas partai ini maupun legislator dari partai kita itu sepi, Pak, di sosial media, Pak. Ya memang kita juga sebagai kader partai bangga bahwa PDI Perjuangan memiliki kader militan yang menurut saya luar biasa, tangguh. Iya. Artinya apa? Dan solid. Saya sepakat bahwa kita sebut mereka kader militan. Sepakat saya. Apa yang Mas Moko bilang. Karena mereka ternyata juga dapat menyesuaikan dalam setiap medan pertempuran politik. Iya, betul. Salah satu contoh kita bicara medsos. Kalau dulu serangan itu serangan darat, Pak. Iya, betul. Sekarang ini pertempuran udara dan pertempuran darat. Iya. Dan itu dapat diimbangi oleh kader militan. Teknologi informasi, Pak. Terbukti sampai hari ini PDI Perjuangan sebagai partai pemenang. Betul. Itu buktinya, faktanya. Dan saya ingat, Pak, pada tahun 2019 yang lalu, saya dan tim itu menciptakan, membentuk tim media, tim cyber itu lebih dari 2.000 yang kita ciptakan, Pak. Yeah. Lebih dari 2.000 tim yang melakukan perang udara, Pak. Untuk apa? Untuk memenangkan PDI Perjuangan, semua caleg-caleg PDI Perjuangan dan Presiden Pak Jokowi. Karena militan kita mampu kita ciptakan itu memang ternyata juga tangguh juga. Betul. Di dalam bertempur di ruang angkasa. Oh iya, dan kita buktikan kita menang kok. Ya, artinya Walaupun di sosial media pada saat itu bagaimana berita-berita bohong, hoax, provokasi, Betul. ya, itu bertebaran dan menjadi liar sekali. Tapi kader-kader militan ini yang juga bertempur di udara pada saat itu mampu menghalau, Pak. betul. Ya. Dan ya selamatlah negeri ini. Ya, makanya menurut saya ini dalam saya prihatin dengan Mas Moko bilang bahwa ini pasti akan terjadi kritik yang tajam, mungkin juga kader militan akan bergerak terkait sembrononya ketua DPD partai misalnya, karena dia pasti yang memberikan input masukan pada DPD partai terkait kader partai yang masuk di struktur yang baru, yang Mas bilang ada kader Demokrat. Dan ini kan kita harus waspada. Satu, kader-kader kita pasti melihat ini tidak sebangun dengan etik yang mereka lihat ketua umum terhadap Partai Demokrat ini. Dan ini pasti menjadi bagian daripada gerakan harga diri dari kader militan. Ini si Sudin nih sebagai ketua ini apa-apaan nih gitu, kira-kira gitu. Iya, iya. Karena Ini bahasa militan ya. bahasa militan pasti. Kenapa? Karena kalau kita lihat komposisi yang hari ini misalnya sudah cukup baik lah. Ada Pak Sutono sih itu, misalnya sekretaris. Oke. Orang yang berpengalaman itu. Jelas. Kenapa? Dia mantan sekda. Dan DPP sudah benar, sudah tepat. Sudah menempatkan tepat. Pak Sutono dalam posisi Sudah tepat. sekretaris itu sudah Karena sangat tepat. apa? Pengalaman dia sebagai sekda itu menjadi pembuktian kita Ya. bahwa yang bersangkutan ini di dalam memanajerial Ya. organisasi sebesar organisasi seperti PDI Perjuangan. Iya. Karena dia juga menjadi komandan manajemen. Betul. Jadi Dan menafsirkan pemimpinan yang dilakukan oleh DPP memberikan mengangkat Pak Sutono sebagai sekretaris itu sangat cerdas. berarti yang bermasalah ini Sudin. Sudin nih, kenapa menempatkan orang tadi yang saya bilang tidak sebangun dengan etik yang mereka lihat kacamata mereka, ketua umum itu melihat kader ini seperti itu.
atau kader yang baru ini yang dimasukkan, ini mesti kita lihat. Apakah mereka juga akan mengikut? Karena kader kita ini tangguh, Pak. Ya. Partai ini tangguh. Betul. Terbukti. Pertempuran udara dapat dipertahankan, bahkan dapat dimenangkan. Di dalam pertarungan. Nah, sementara ketika kita memenangkan 2 kali berturut-turut, ini kan si baik simpatisannya HRS belum masuk ke dalam PDI Perjuangan, belum menjadi pengurus partai. Lalu si mantan kader Demokrat ini juga belum menjadi pengurus partai kita. Kita sudah buktikan kita menang. Iya, berarti agar dia besok kalah kan mesti masuk ke dalam dong. Paham nggak? Mesti dilihat deh. Itu Pak San yang mengatakan loh. Enggak, kan kita begini. Yeah. Misalnya kita melihat segala sesuatu kan mesti ada tolak ukurnya. Ya, memang ada kekhawatiran, Pak. Kekhawatiran di teman-teman kemarin itu bahwa kami khawatir justru ini adalah orang-orang yang disusukan untuk merusak dan melemahkan partai kita dari dalam. Ya, saya lihat tuh saya dengar bahwa struktur yang ada ini berarti kan ada kacamata mereka yang melihat bahwa ini ada problem. Pengusulan-pengusulan ini yang ketidakcermatan akhirnya berdampak seperti ini. Karena DPP kan nggak paham nih. Berarti ini ada Sudin nih. Nah, Sudin harus diminta pertanggungjawaban. Ya, memang sih. Bila perlu dicopot Sudin ini. Teman-teman meyakini bahwasanya SK yang sudah terlibat oleh DPP itu dengan masuknya si simpatisannya HRS, lalu mantan kader Demokrat ini caleg gagal Demokrat yang kita ambil, itu saya yakin teman-teman meyakini ketua umum tidak tahu siapa mereka ini. Oh iya, pasti. Yeah. Karena itu kan sudah jelas, instrumen kan mesti jelas. Yeah. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan partai di daerah ada DPD partai. Betul. Kebijakan daerah termasuk soal bagaimana rekrutmen kader. Nah, rekrutmen kader mekanismenya sudah ada, ukuran-ukurannya, lalu tahapan-tahapannya. Ada sekolah partai, ada struktur partai. Nah, sekolah partai ini kan jelas ada seleksinya. Apakah benar secara ideologis? Itu kan ada penilaiannya. Ini kan mestinya harus dilakukan. Oke. Nah, ketika mekanisme ini tidak dilihat menjadi bagian daripada ruang menseleksi dalam rangka rekrutmen kader partai di struktur partai, DPP kan tidak paham ini. Karena merit sistemnya dalam rangka pendaya gunaan sumber daya manusia itu sudah dibuat mekanismenya. Yeah. Sudah dibuat ruang-ruangnya gitu. Berarti ini sudah melalui proses ruang-ruang ini. Oke, betul. Nah, ketika pengajuan tidak lewat sini, ya pasti bereaksi dong. Ada aksi, ada reaksi kader militan. Nah, artinya ada proses yang tidak dilakukan dalam rangka melaksanakan merit system. Itu menepuk kader-kader partai di struktur partai itu tidak mengabaikan proses-proses bagaimana melihat kecermatan ideologis seorang kader. Kan screeningnya mesti di sini dong. Betul. Nah, wajar kalau kader militan kita ini marah. Wajar menyatakan ini harga diri mereka tersentuh. Karena ini hal yang paling prinsip. Dari etika, ini ketua umum kita bagaimana melihat misalnya tokoh-tokoh politik, kekuatan-kekuatan politik nasional, partai A yang diwakili partai B, partai C, dan mereka tahu. Loh, kenapa kok malah ini dilakukan seperti ini? Ini pasti mereka menganggap ini nginjak harga diri umum ketua saya ini, ketua umum. Anda kan cuma sebagai ketua DPD partai yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang memang partai ini sudah besar. Ini pasti marah. Artinya besarnya partai ini bukan karena Sudin. Karena Sudin menjalankan aturan-aturan itu aja. Okay. Bukan karena Sudin. Tapi dari proses mekanisme rekrutmen, merit system yang dilakukan selama ini, kalau Mas Moko bilang, kalau dulu dia pernah jadi ketua PAC, pernah jadi baru dari itu kan satu merit system pada era itu. Sekarang diperkuat dengan adanya sekolah kader dan segala macam. Nah, itu loh partai ini menjadi besar hingga akhirnya tangguh. Kader-kader militan kita dapat juga bertempur di udara. Pertempuran udara itu kan era hari ini, Pak. Era sekarang, Pak. Era sekarang. Era metro, sekarang. Siapa yang tidak menguasai itu akan tersinggung. Loh iya, artinya jangan sampai orang masuk itu akan melihat. Ini berarti memang
PDI Perjuangan partai ini kita sudah terbukti punya tim yang kuat dan hebat. pasukan tempurnya bukan hanya mahir di darat, tapi juga memiliki keterampilan bertempur di ruang angkasa. Betul. Kan begitu, Wah. Baik Pak Abdul Hasan, sebenarnya ini menarik sekali. Saya masih kepingin bincang-bincang lebih lama. Ini Sudin mesti dikoreksi. Oh baik. Dikoreksi nih kalau memang realitasnya seperti itu. Karena saya kan secara persis nggak tahu. Tapi beberapa orang nih, Bang, ini begini Bang sekarang. Oh, saya kan lama tidak bersentuhan secara struktur. Tapi ya berdiskusi tentang ideologi Pancasila dimanapun saya memang ya itu menjadi tugas membumikan Pancasila menjadi kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Oke, jadi pesan kebangsaan kita hari ini adalah bahwa jaga dan rawat selalu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan jangan pernah pertaruhkan harga diri partai kita dan dengan PDI Perjuangan PDI menjadi Perjuangan. alat perjuangan kita. Alat perjuangan kita. Menjadikan Pancasila sebagai metode berpikir, cara berpandangan baik dalam hubungan ke masyarakat maupun kenegaraan kita. Baik. Jadi PDI Perjuangan ini hal yang paling utama sebagai alat kita. Menyatu dengan rakyat, membangun bersama PDI Perjuangan. Nah, makanya teman-teman kader-kader ini nggak benar Bang. Saya akhirnya tanya-tanya apa yang nggak benar di mana? Ada ideologi yang sudah berbeda. Ada orang Demokrat yang kemarin nyalek. Kalau nyaleknya masih ke belakang periode yang lalu ya ini kan masih muda sekali. Baru kemarin kan. Dan kalah Pak. Lah iya, artinya apa? Secara nyata dapat dilihat langsung dengan telanjang bahwa dia bukan kader kita yang berproses melalui merit system saya bilang. Iya, tadi. betul. Itu salah satunya. Lalu kedua, dia berasal dari unsur partai yang etiknya itu ketua umum itu ngelihatnya itu ya kader kita ngelihat ini kayaknya nih dengan yang Mercy ini agak kurang. Betul, sangat. Ya itu kan Mercy kan selalu menyerang partai kita Pak. Sampai sekarang. Pak. Lalu kenapa orang ini dimasukin? Menciptakan permusuhan dengan partai. Ini kan jadi yang sudah tersusun, ini kan sudah bagus nih. Ada Pak Sutono. Pak Sutono itu apapun dia mantan sekda. Dia pernah menjadi pemimpin yang memanajerialkan semua proses kebijakan-kebijakan gubernur. Betul. Organisasi besar nih, organisasi nirlaba namanya pemerintah. Nah sekarang dia menjadi kader organisasi besar nirlaba juga namanya PDI Perjuangan. Kan begitu kira-kira. Baik, Pak Sani, terima kasih atas kesempatan hari ini kita ngobrol. Ini seru banget sebenarnya Pak, cuma karena keterbatasan waktu. Dan baik pemirsa Marhen TV dimanapun Anda berada, bincang-bincang dengan Pak Abdul Hasan hari ini yang sangat berharga sekali karena saya harus mencuri waktu beliau harus berangkat ke Jakarta hari ini. Iya, ini udah siap-siap. Baik, terima kasih Pak Sani, sampai jumpa lagi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kawan-kawan kita semuanya dan seluruh rakyat Indonesia yang cinta NKRI dan cinta Pancasila. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baik. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa dimanapun Anda berada. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.